Kita masuk kepada contoh teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh bagaimana kemudian suatu peristiwa itu ternyata didasarkan kepada penalaran gitu ya, yang bisa jadi di situ penuh dengan bias. Eh, Contohnya adalah misalnya kasus yang terjadi pada tahun lalu 2024 gitu ya, mengenai adanya pembubaran umat Katolik melakukan jamaah atau ibadah rosario di rumah gitu ya. Yang terlihat aksi yang ada gitu ya, itu adalah warga melapor RT gitu ya, melapor aparat, kemudian warga bersama RT itu mendatangi lokasi, meminta kegiatan dihentikan gitu ya. Bahkan di situ juga terjadi intimidasi gitu ya, pembubaran atau ancaman dari warga supaya kegiatan rosario itu tidak lagi dilakukan gitu. Nah, kita coba untuk membedah gitu ya, bagaimana sih nalar berpikir mereka yang melakukan tindakan intoleransi ini. Karena ibadah rosario yang dilaksanakan pada bulan Mei oleh umat Katolik itu adalah devosi gitu ya. Jadi bentuk ibadah keluarga atau ibadah pribadi yang memang bisa dilakukan di rumah, bukan ibadah komunal, bukan ibadah yang harus dilaksanakan di rumah ibadah dan dipimpin oleh seorang romo gitu ya. Dan apa namanya ini ibadah rosario itu dilakukan sepanjang bulan Mei dan sepanjang bulan Oktober oleh umat Katolik gitu ya. Nah, kita mencoba untuk melihat membreakdown gitu ya, apa sih sebenarnya dari fakta yang terjadi sampai kemudian bisa seseorang melakukan aksi pembubaran tersebut. Misalnya kita melihat bahwa data yang ada gitu ya, fakta yang terjadi adalah di sebuah lingkungan yang mayoritas muslim, sekelompok umat Katolik mengadakan ibadah rosario di rumah salah satu umat jemaat gitu ya. Nah, memang kegiatan ibadah ini dilakukan secara rutin selama bulan Mei atau Oktober, atau ke dalam peristiwa tadi adalah selama bulan Mei gitu ya, yang merupakan bulan devosi bagi umat Katolik. Jadi pemuliaan mereka terhadap Bunda Maria gitu ya. Kemudian fakta yang juga terjadi adalah beberapa warga muslim yang di sekitar sebagai mayoritas itu melihat adanya keramaian, misalnya karena beberapa orang berkumpul pada satu rumah, mereka memarkir kendaraan atau mungkin terdengar sedikit suara doa atau nyanyian gitu ya, yang tidak familiar atau asing dari rumah tersebut gitu ya. Nah, secara otomatis kemudian otak kita melakukan seleksi data gitu ya. Nah, misalnya yang terseleksi, data yang terseleksi dari orang-orang tersebut adalah mereka hanya fokus pada keberadaan umat Katolik ini sebagai minoritas. Kemudian hanya fokus kepada ada suara-suara yang dianggap mengganggu, atau jumlah orang yang datang kok banyak gitu ya, atau lalu lalang yang dianggap tidak biasa. Kemudian fokus ini ditambah dengan memori mereka atau pemahaman mereka bahwa setahu mereka umat Katolik itu ibadahnya ya di gereja seminggu sekali, bukan ibadah di rumah gitu ya. Kemudian ada memori yang mereka ingat dari tempat lain gitu ya, bahwa ada upaya misionarisme yang dilakukan oleh umat Katolik gitu. Nah, data yang terseleksi hanya ini, tetapi mereka mengabaikan data gitu atau fakta bahwa umat Islam itu juga melakukan ibadah di rumah bahkan sehari 5 kali. Itu hanya kaitannya dengan misalnya sholat gitu ya, belum yang zikir, belum ngaji, belum doa dan lain sebagainya. Yang suara ibadah ini juga kadangkala terdengar ke tetangga. Nah, misalnya apalagi kalau kita melakukan pengajian atau muludan gitu ya. Muludan juga kita biasa lakukan malam-malam, bahkan pakai rebana, pakai mic dan lain sebagainya, yang pasti suaranya terdengar ke tetangga gitu ya. Suaranya terdengar ramai. Nah, data ini kita abaikan. Yang terseleksi adalah hal-hal yang hanya kita fokuskan tadi saja misalnya. Nah, setelah data ini terseleksi, kita memberikan pemaknaan terhadap data tersebut. Nah, misalnya pemaknaan yang terjadi adalah bahwa kegiatan ibadah tersebut ditafsirkan sebagai ibadah agama lain yang mencolok
gitu ya di tengah komunitas muslim sebagai mayoritas. Nah, di sini ada pemaknaan, ada ketakutan yang muncul gitu ya bahwa kegiatan ini bisa menyebarkan pengaruh gitu ya, pengaruh agama Katolik misalnya, atau menjadi bagian dari agenda kristenisasi gitu. Nah, juga misalnya dimaknai ibadah ini melanggar norma sosial atau tidak menghormati mayoritas karena dianggap melakukan syiar Katolik terang-terangan dan menunjukkan eksistensinya di tengah mayoritas. Nah, berdasarkan pemaknaan itu kemudian kita membuat asumsi. Misalnya asumsi yang terbentuk adalah umat Katolik berarti yang melakukan jamaah ibadah rosario sengaja menunjukkan identitas agamanya secara provokatif gitu ya, atau mereka ingin mencari simpati, ingin diterima masyarakat gitu. Atau bisa jadi asumsi yang muncul adalah ibadah semacam ini membutuhkan izin lingkungan gitu karena ramai gitu, dan kemudian kita pahamnya adalah ibadahnya Katolik hanya di gereja gitu, hanya di rumah ibadah, tidak melakukan ibadah di rumah gitu misalnya. Kemudian asumsi lain misalnya bisa jadi muncul, yaitu yang minoritas, umat minoritas itu harusnya tahu diri dan tidak melakukan kegiatan keagamaan secara terbuka. Mereka kan minoritas gitu ya. Atau bisa jadi asumsi yang muncul adalah mereka melakukan upaya misionarisme gitu. Mungkin saja nanti akan ada umat Islam yang tertarik untuk masuk Katolik akibat melihat adanya ibadah umat Katolik di rumah. Itu asumsi yang bisa jadi muncul. Dari asumsi ini kemudian pikiran kita itu membuat sebuah kesimpulan. Misalnya kesimpulan yang muncul adalah kegiatan ibadah rosario dianggap mengganggu ketertiban umum atau melanggar norma mayoritas, tadi ya, melanggar penghormatan terhadap mayoritas. Atau bisa jadi ini dianggap sebagai upaya untuk melawan hegemoni mayoritas atau bahkan sampai mengajak pemurtatan, misionarisme tadi ya. Nah, artinya kemudian muncul kesimpulan kegiatan itu harus dibatasi atau dibubarkan gitu. Nah, dari kesimpulan ini kemudian membentuk suatu keyakinan. Nah, keyakinan yang muncul misalnya adalah ketentraman lingkungan hanya bisa dijaga jika kegiatan agama lain itu tidak tampak gitu ya, atau tidak dilakukan di depan umum. Artinya berarti umat yang minoritas ini tidak boleh menampakkan praktek atau ekspresi keagamaannya gitu ya di depan umum gitu, supaya tidak terlihat oleh mayoritas. Kemudian misalnya keyakinan yang muncul adalah upaya misionarisme atau pemurtatan itu harus dilawan untuk mengantisipasi kemurtadan dan mempertahankan pengaruh atau kekuasaan mayoritas gitu ya di wilayah kita misalnya. Dan kemudian misalnya bisa jadi muncul keyakinan bahwa agama mayoritas ini memiliki hak untuk menentukan batasan bagi yang minoritas. Jadi minoritas itu harus tunduk terhadap apa yang diingini oleh mayoritas. Misalnya keyakinan yang terbentuk adalah hal tersebut. Maka dari keyakinan ini akhirnya memunculkan aksi gitu, tindakan untuk tadi ya melapor ke RT atau aparat gitu ya. Kemudian mendatangi lokasi, meminta kegiatan dihentikan, dibubarkan, bahkan terjadi intimidasi, pembubaran atau ancaman supaya ibadah rosario tidak dilakukan lagi. Nah, itu adalah contoh nyata mengenai bagaimana sih tanggap penalaran ini terjadi gitu ya, dan bagaimana kemudian mempengaruhi bagaimana kita merespon atau melakukan tindakan ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang terjadi terkait dengan keagamaan. Nah, tangga inferensi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana data atau fakta gitu yang terjadi, informasi yang kita peroleh atau sesuatu yang kita lihat itu bisa diseleksi dan dimaknai secara subjektif gitu. Kita memaknainya secara subjektif sesuai dengan input yang pernah kita terima, sesuai dengan memori yang pernah kita masuk ke dalam otak kita, sesuai dengan pengalaman yang pernah kita alami gitu ya, hingga menghasilkan keyakinan dan tindakan yang intoleran atau bahkan bisa menghasilkan tindakan ekstrim. Nah, keberadaan tangga inferensi ini tidak bertujuan untuk membenarkan tindakan intoleransi, tetapi untuk membantu kita memahami alur berpikir yang bisa terjadi.
Nah, ketika kita memahami adanya tangga inferensi ini atau tangga penalaran ini, kita jadi bisa menyadari bahwa cara kita berpikir gitu ya, bagaimana kita mengolah informasi gitu ya, supaya tidak mengalami kekeliruan dalam menghasilkan sebuah keyakinan, supaya keyakinan kita itu tidak hanya berdasarkan asumsi. Nah, kita perlu menyadari bahwa tangga inferensi, tangga penalaran ini bisa diintervensi, utamanya pada level-level awal ketika kita melakukan pemilahan data, ketika kita memberikan makna gitu ya, itu kita bisa mengintervensi. Nah, caranya bagaimana kita mengintervensi tangga penalaran ini, yaitu misalnya dengan beberapa cara, misalnya memberikan pendidikan kritis ya, terutama teman-teman diberikan tools gitu ya, mengenai materi ini supaya teman-teman memahami cara berpikir kita itu seperti apa, supaya kita ketika mau merespon sebuah peristiwa, kita bisa berhenti sejenak, mencoba menalar, menganalisis kita itu kira-kira ketika mau melakukan tindakan seperti ini, itu kira-kira apa yang kita yakini dan kenapa kita meyakini hal tersebut, apakah fakta atau asumsi saja. Kemudian juga bisa dilakukan dengan melakukan dialog antar umat beragama atau melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Kita melakukan komunikasi supaya mempertanyakan sesuatu hal, apakah yang kita yakin itu benar atau hanya asumsi kita saja. Atau bisa jadi juga dengan melakukan sosialisasi hukum gitu ya, dan sosialisasi mengenai perlindungan kebebasan beragama di Indonesia gitu, bahwa umat Katolik itu juga dilindungi kebebasannya dalam melaksanakan praktek dan ekspresi keagamaannya, termasuk misalnya melakukan ibadah rosario di rumah gitu ya. Kemudian misalnya bisa dilakukan dengan literasi moderasi beragama dan kebangsaan. Bagaimana kemudian kita mengajarkan gitu ya, bagaimana beragama secara moderat ketika kita bersama dengan orang-orang yang kemudian berbeda dengan kita, dan bagaimana kita sebagai umat beragama itu juga menyadari bahwa kita adalah umat berbangsa atau kita adalah warga negara yang baik. Kemudian juga misalnya dengan bisa meningkatkan empati dan pemahaman lintas iman, atau juga dengan pencegahan generalisasi dan stigmatisasi gitu ya. Ini yang bisa dilakukan.